Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. 할게요. 자기소개할게요. 네. 안녕하세요. 저는 LJ라고 합니다. 우리 와이프가 패티입니다. 여러분들 처음 뵙겠습니다. 여기에 초대해줘서 너무 감사합니다. 우리 이사 선생님의 우리가 환자입니다. Kita adalah pasien Dr. Wendy, saya LJ dari dia adalah Ferry, ibu입니다. Kita adalah pasangan suami istri. Satu lagi, ini adalah Kyo. Kyo adalah baby kita, itu nama panggilannya Kyo Pulototo입니다. Sekarang udah kira-kira 34 week ya, contoh 34주 입신 정도. Udah berasa kayak ini ya, apa ya jawabannya kayak nonton Korea nih podcast kita hari ini ya. Thank you Dr. Wendy udah ngundang kita. Iya, akhirnya ketemu lagi sama dokter. Yes. Kayak rasanya tuh kayak amazing banget ya ngeliat kalian ada di sini, bisa ada hari ini. Kalau aku flashback lagi perjuangan kita hari-hari yang udah kita lewati tuh kayaknya bisa ada. Kita jadi pasien Dr. Wendy ini udah berapa semester ya? Kita alumni juga nih ya berarti ya. Iya, mungkin 5 semester ya? Iya. Ada ya 5 semester ya? Masa iya sih? Ada sih 5 semester. Ada, yes. Iya, dicatat semua sih. Sejak dari awal. Januari 2022. Iya, berarti iya ya sekitar. Ini kalian kan bakal masuk di musim yang baru nih yang depan gitu ya. Iya. Jadi orang tua juga, tapi sekarang belum. Sekarang masih calon orang tua. Jangan salah dong. Kita merasa saat ini kita sudah menjadi parents tuh. Karena parenting itu dokter kita dimulai dari Kyo ini umur 0. Oh gitu. Yes, jadi kita udah sampai sekarang ini kita merasa bahwa kita sudah menjadi Belajar. Kita sudah belajar gitu dilatih untuk menjadi parents gitu. Kita udah menjadi dan mami dan Kyo dan parenting itu dari mulai dari sejak dia lahir, tapi ternyata dari jadi pun kita udah bisa parenting dia, misalnya kayak kita ngomongin, kita ajak ngobrol gitu loh dong, kita ajari sesuatu. Seru banget ya, kayak kalian kayak parents to be apa sih yang benar-benar nerapin hal ini sih aku baru dengar. Bener. Nah kayak kamu tuh bisa kayak tuh baby boom gitu kalau ngaca gitu ya melihat dari baby boom gitu kan perubahan tubuh, rasanya gimana sih? Happy banget, terus ya bersyukur banget. Jadi kayak merasa akhirnya aku Tuhan izinkan aku hamil ya gitu, karena itu suatu penantian yang luar biasa sih buat kita berdua. Pernikahannya berapa? Udah 2 digit. 2 digit tuh, coba pikirin pokoknya udah belas lah ya. Kalau kamu gimana perasaannya pas pertama kali tahu dia hamil? Perasaannya pas tahu dia hamil ya. Oke, ini aja belum pernah ceritanya. Ini ya perasaannya. Pertama kali waktu itu Ferry telepon gitu ya setelah dia ngecek gitu, kamu ngecek sendiri waktu itu ke dokter ya. Dokter ini cek darah. Cek darah ya, kamu cek darah gitu. Terus aku di telepon. Pas itu aku lagi kerja gitu. Akhirnya di WhatsApp gitu. Ini aku hamil hasilnya. Tapi aku diam dulu. Kenapa? Karena aku udah terbiasa, kita udah terbiasa gagal. Jadi aku tuh kayak belum memproses, is this really serious? Ini beneran gitu. Jadi aku nggak mau terlalu kayak overwhelmed pada saat itu. Oke lah, aku pikir, oke, wah, tapi dalam hati, wah, ini pasti senang banget, excited banget. Ini kan dari WhatsApp itu kayak kalimat-kalimat tuh kayak nggak beraturan gitu. Dia tuh kayak, wah, pokoknya langsung gitu ya, ininya. Terus dia coba telepon aku tuh. Cuma pada saat itu tuh aku lagi ada kerjaan lagi. Gitu. Oke, terus udah gitu malamnya pulang. Aku hamil, aku juga nggak percaya ini. Oh ya. Again dong, aku nggak mau terlalu overwhelmed atau nggak mau terlalu kayak overjoyed di saat-saat itu. Kenapa? Karena aku nih kayak konservatif. Udah biasa gagal. Jadi saat itu tuh, ya tapi saat itu doa gitu. Nah, selama berjalannya waktu, terus cek lagi, terus
bertambah naik ya, iniannya periksa lagi reaksinya naik tuh ya kan. Disitulah aku baru wah, I feel so amazing ya gitu. Ini adalah hadiah, ini adalah privilege, suatu opportunity gitu dari Tuhan bahwa kita bisa hamil, bukan karena kita berhasil hamil, no, not like that. Tapi karena Tuhan mau kasih privilege aja ke kita, kasih hadiah aja ke kita, gitu. Nah, Gitu sih. ini ya, Hmm. andai kata kamu dari pernikahan itu langsung dikasih, mindset kamu bakal kayak gitu nggak sih? Oke, Ini hadiah atau emang begitulah gitu? aja dulu ya. Ya. Oke. Buat aku mungkin saat itu, ini sebenarnya adalah suatu proses Tuhan sebenarnya ya. Kalau sekarang, LC sama Verti itu kita menyambutnya itu dengan siap ya, dengan siap. Jadi kayak kita merasa sih bahwa kita tuh memang kan kadang-kadang kita merasa ya dok bahwa aku udah siap nih, tapi Tuhan kok mau kasih gitu. Tapi itu kan kita kayak merasa kita udah siap, tapi mungkin menurut Tuhan kita belum siap gitu loh. Jadi dalam proses ini tuh kita bersyukur banget sih bahwa Tuhan kasih kita Kio ini tuh ya pasti Tuhan tahu waktu yang tepat gitu, waktu yang terbaik gitu. Yang memang menurut Tuhan kita udah siap gitu loh. Dan kita sangat bersyukur sih, kita nggak nyesel kok bertahun-tahun udah kayak berusaha berjuang ya, walaupun kayak kita tuh ya pasti ada up and down ya, downnya tuh ya banyak sekali sih kayak ya tapi nggak pernah menyesali itu gitu, karena itu suatu proses yang bikin kita tuh siap gitu loh. 후에 하나도 없어요. 없거든요. Kenapa? Karena di saat ini justru Tuhan tuh udah proses, udah bentuk kita berdua. Kita jadi lebih bonding juga kita sih. Jadi dan saat ini tuh kayak aku jadi lebih merasa grateful. Jadi lebih appreciate, bukan appreciate Kio aja, appreciate Verti juga, appreciate hal-hal kecil yang kita laluin hari demi hari. Contoh misalnya kita ke dokter hari ini, ini Kio udah naik nih beratnya, misalnya kayak terakhir, udah 1.800 gram gitu. Praise God. Ini Bapak Ibu tangannya lengkap ya, nih liatin tangannya, praise God. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat kita appreciate, jadi berasa gitu loh dok. Berasa banget kayak kita benar-benar menghitung hari-hari, menghitung berkat Tuhan. Gak ada habisnya gitu. Jadi kita enjoy banget. Iya, maksudnya kayak hari-hari kayak aku dari hamil sampai sekarang itu kayak kita benar-benar kayak enjoy, kayak maksudnya memang pasti ada lah ya orang hamil kan banyak keluhan biasanya gitu, tapi aku gak pernah kayak ngerasa itu. Ini sih aku bersyukur karena emang aku nih enjoy aja gitu sama prosesnya Iya gitu. dok, tampilan itu makin glowing ya sejak hamil ya. Makanya kalau misalnya dokter tadi nanya, misalnya ya tadi soalnya aku ditanya sih ya. Tadi kalau misalnya dokter nanya ke LC gimana pendapat kamu ngelihat istri itu baby bang satu seksi. Padahal gendut. Karena gini, menurut aku auranya ibu hamil itu, aku baru tahu dok, ternyata kayak gini ya, auranya Verti itu pada saat hamil sama waktu dulu itu berbeda, gitu. Jadi kalau dulu itu udah cantik, udah seksi, ini tuh cantik dan seksinya itu different, jalan. Jadi berbeda gitu ininya. Dan aku juga amazing sebenarnya. Aku lihat emang benar dia tuh enjoy sih. Gitu loh. Jadi kita juga pengen ya teman-teman semua dan mom juga pada saat masa apapun, di saat pregnancy pun harus enjoy. Itu benar sih, jangan stres ya. Jangan stres, tapi pasti ada. Pasti ada. Tapi itulah berdua itu harus aktif, harus teamwork untuk membuat selama masa-masa kehamilan ini menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Sebenarnya Dada kan gini nih, udah terbiasa nih selama belasan tahun menghadapi kegagalan. Ya. Waktu pertama kali nih, Tahu dulu. Kamu dulu lah ya, kamu mau. Aku ya. Oke.
waktu pertama kali di ruang praktek dokter tuh denger ini loh Pak denyut jantungnya gitu. Wah oke aku videoin gitu. Tapi aku videoin kayak cuma 5 detik. Terus udah gitu aku matiin terus aku nikmatin dong. Aku nikmatin. Wah oke di ruang dokter masih aman. Turun ke bawah udah selesai ya. Wah, ya. Nangis aku dong. Nangis aku. Bener-bener kayak ngerasa aduh Tuhan tuh baik banget. Dan di situ tuh dong proses bahwa aku percaya bahwa kayak ini nyata nih, ini beneran nih. Kayak Baru ya. iya ini beneran nih baru bener-bener kayak oke karena gini dong selama kayak waktu proses kita itu promil gitu ya hamil minggu-minggu awal ya sampai week 12 itu nggak ada yang tahu dong. Hanya dokter, hanya Tuhan, hanya kita berdua yang tahu. Keluarga itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu gitu. Nah jadi rasanya tuh kayak aku tuh menunggu saatnya oke nih ini kita mau kasih tahu ke keluarga tapi aku ini konservatif gitu loh. Aku nunggu sampai kayak at least week 12 lah bahkan aku sendiri kasih tahu ke keluarga itu week 16 jadi Fenty duluan nih dia udah gak sabar banget excited banget gitu ya kan pengen kasih tahu keluarga jadi gitu dong rasanya tuh kayak di bawah itu aku langsung mewek parah banget ya karena happy banget lihat Yang ada aku shock. Ini kenapa di bawah sampai nangis banjir gitu. Gimana rasanya pas denger? Ya, aku tuh benar-benar kayak terharu deh dok. Maksudnya gini loh, dari hamil itu kan kita cuma kayak, tahu hamil, oke. Terus nungguin lagi 2 minggu lagi, dan titik gitu. Udah titik nanti, itu kan kantong dulu, setelah itu titik. Baru kayak ada detaknya. Dengerin detak itu tuh kayak ngerasa, aduh, benar-benar misi sih kayak kan karena lihatnya benar-benar dari yang nggak ada apa-apa gitu kan dok kayak ya benar-benar terharu sih bisa di rumah ya sampai beberapa hari ke depan seminggu itu dia Liatin. putar itu terus liatin itu terus sebelum tidur liatin dengerin terus tentang jantungnya kayak benar-benar sebuah musik gitu loh iya buat karena dia gitu. aku ngerasa kayak mimpi kan dok maksudnya ya kayak iya benar-benar kayak ya itu kalau emang Tuhan mau kita maksudnya udah waktunya kita hamil, kemarin kita punya anak, itu Tuhan tuh kayak ngebalikin telapak tangan gitu kayak cepet aja sampai kita kayak nggak nyangka gitu kayak ngerasa ini mimpi gak sih gitu loh. Jadi paling down ya kalau selama kan kalau hamil itu banyak banget ya dok kayak pokoknya aku tuh udah coba apa aja gitu kayak ya orang ngomong harus ini harus itu udah beberapa dokter ganti dokter juga apapun lah kayak udah dilakuin gitu kayak tapi menurut aku dari semua hal itu tuh ya intinya dalam perjalanan promil tuh aku kayak ngerasa kayak pertama-tama tuh nungguin hamil nggak ya tiap bulan tuh ngeliatin flashback kayak udah gitu udah kayak pokoknya kalau tiap bulan datang mens gak ya gitu karena aku tuh selalu tepat tuh jadi aku tahu kapan aku kalau udah telat sedikit pun pasti mungkin hamil nih tapi sebelum mens pun aku kan udah tes gitu karena saking aku pengennya udah obses gitu dari yang mungkin biasa-biasa sampai obses gitu sampai kayak yang udah kayak apapun aku mau aturin gitu nah itu hal yang kayak sampai bikin aku tuh kayak mungkin ngerasa satu titik aku ngerasa kayak ya aku udah pernah cerita sama dokter lagi kayaknya dok aku gak bisa hamil gak sih gitu karena aku ngerasa kayak aku tuh kok gak jadi wanita seutuhnya ya aku gak bisa hamil orang tuh ada yang disenggol dikit hamil gitu loh kok aku gak bisa gitu ya aku tuh ngerasa aku kenapa ya Tuhan itu benar-benar hal benar-benar paling berat sih buat aku karena aku merasa kok udah aku semua lakuin tapi gak bisa gitu loh sampai juga aku ngerasa diri aku tuh kayak bukan wanita seutuhnya gitu udah kayak gak pernah ya jadi tahu tapi ya itu dong itu juga sebenarnya menjadi titik terendah aku juga sih ya maksudnya itu menjadi salah satu yang bikin jadi gini kalau misalnya kayak dia aku lagi itu dia kan nangis gitu ya kayak bapak-bapak pasti merasa bersalah gak di dalam hati kalian yes iya tapi di dalam satu rumah gak boleh dua-duanya nangis benar kan harus satu support nih harus satu menguatkan ya
Padahal saat itu dok, perasaan LJ itu adalah rasa bersalah gitu. Jadi nggak tahu, jangan kalau misalnya kayak kita gagal atau apa, kita tuh jadi kayak menyalahkan pasangan. Karena untuk hamil ini itu tuh perlu berdua dong, bukan salah Fatty gitu. Jadi it's okay, it's okay. Bukan bukan salah kamu gitu. Enggak, bukan karena kalau sama yang kayak kamu mens gitu terus kamu gagal. Eh, itu perlu perlu tahu bahwa kalau kita gagal, kita tuh gagal berdua. Kalau kita berhasil, ya kita berhasilnya berdua. So, itu juga menjadi titik terendah aku. Kenapa? Karena aku nggak bisa apa-apa loh. Aku harus berbuat apa gitu loh. Ya, aku juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi aku cuma kayak dia, dia, ya udah it's okay, bukan salah kamu kok. Udah bilang it's okay. Terus ya dong, ada satu masa ya, dia tunjukin ke aku respect ya. Nah, itu benar-benar yakin itu dua garis sama. Tapi tau gak, aku itu cuma satu garis. Jadi kayak itu jadi kayak udah, tapi aku nggak bilang enggak Han ini tuh cuma satu, enggak, aku diem aja, aku simpan aja di dalam hati. Tapi dalam hati aku tuh itu rasanya tuh parah banget rasanya tuh buat aku tuh kayak aduh ini udah kayak mau banget gitu. Aku nggak mau iniin semangat dia gitu, nggak mau kayak maksudnya tuh kayak Han dia sadar deh Han, nggak aku nggak tahu gitu udah, aku cuma iya iya oke. Tapi aku yakin di dalam hati dok gitu bahwa itu cuma satu garis gitu, itu nggak dua itu sama pun enggak gitu. Tapi Fatty ini sama kan ya saya satu garisnya, aku tuh kan ini kan sebenarnya aku tuh sempat hamil tapi mungkin dia nggak nempel ya, aku cuma bisa gila. Itu juga itu saat aku hamil. Tapi aku nggak ucapkan loh. Iya, itu mungkin yang Fatty juga pernah bilang sama aku ya dok, karena aku kan suka ditakdirkan karena ya aku nggak tahu ya, maksudnya aku juga pernah tunjukin hashtag yang dulu sebelum ke aku kan, tapi memang pernah ada dua garis benar yang sama ya. Tapi waktu itu pernah si Fatty tuh cerita sama aku ya, dok apa anak aku tuh nggak mau sama aku gitu kan, gara-gara hashtag sama Pikiran-pikiran seperti itu sih dok, pada saat di titik terendah tuh hadir semua pikiran-pikiran yang menurut aku mensabotase kita sih, mencuri sukacita kita. Dia nggak sih? iya. Jadi dalam bentuk berkali-kali nggak sih belasan tahun berapa bulan gitu ya. Bukan lagi deh. Udah deh. Pokoknya sampai pada saat itu tuh aku udah bilang kayak kan kita kalau ada apa-apa ngobrol kan jadi kayak ngomong juga sama dia kayak ya udahlah saya apa kita ini udah sampai kayak benar-benar down banget ya, kayak udah kayaknya aku udah nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu karena oh iya sampai dokter pun kan aku udah pernah cerita sama dokter juga, dokter pun udah bilang dia udah angkat tangan gitu. Dokter juga nyerah. Itu saat itu jadi dokter yang menangani kita gitu ya udah memberikan kita berbagai macam cara gitu. Aduh, Lawrence, Fatty, saya juga udah angkat tangan ini kayaknya saya mau oper deh kamu ke dokter lain gitu. Jadi benar-benar udah dia juga udah kayak kehabisan akal gitu ya karena ya itu udah kayak ada lagi gitu. Tapi di saat itu sih saat itu justru aku merasa belum sampai kayak pengen nyerah banget sih ya kalau akunya ya. Nah saat itu caranya adalah aku tanya sama Fatty, kamu mau gak ganti dokter kayak gitu. Jadi ya belum sampai kayak bikin kita dong anehnya ya dok ya saat itu gitu. Saat itu walaupun dokter kayak bilang nyerah, ya udah ya dia kan manusia, dia udah berusaha yang terbaik kok gitu, bukannya dokternya nih nggak baik gitu, kita juga nggak marah sama dia. Iya, karena kita udah nyaman banget juga dan kita percaya gitu loh maksudnya. Dia mau oper pun kita nggak mau gitu, mau tetap gitu loh. Cuma tapi ya kan ya namanya ini ya udahlah kita pikirin gitu. Kayaknya jalan Tuhan kita saat itu untuk kayak kita tanya-tanya dokter Wayne juga karena waktu itu kita mau ganti dokter dia partnernya juga. Dan saat itu sepertinya mungkin udah jalan Tuhan nih karena kayaknya dok kalau saat itu kita tetap nih sama dokter yang sebelumnya itu tuh hasilnya mungkin bakal akan sama
gitu. Gak ada metode yang berbeda karena ya kita udah melewati berbagai macam phase, terus udah gitu kita gagal lagi, sepertinya ya sama lagi gitu loh ya, vitaminnya sama lagi semuanya gitu. Jadi ya research sih kita di Udah dokter, jalan, iya kita kayaknya udah maksudnya emang Tuhan udah rencanain, oh kayaknya Kak harus sama jalannya seperti ini gitu, diprosesnya seperti itu. ya berproses Iya. semua. Nah, waktu dokter kayak yang udah ahlinya nih ya, kan ceritanya bukan aku nih, aku bukan ahlinya nih. Dokter juga salah satu yang ini banget sih, maksudnya selama kita waktu sebelum tahun 2022 ya, kita tuh gak pernah kayak, aku merasa sih kalau kayak aku diri sendiri, bukannya aku juga kayak sengaja misalnya kayak promo ini aku butuh atau apa, enggak sih, tapi emang aku tuh benar-benar ngerasa value-nya gitu loh, kayak aku ngerasa emang semua karena aku tuh sampai kayak ketagihan kan kalau nggak disuruh berhenti udah cukup bu yang aku ngerasa sampai dia bilang tuh ya, kamu kayaknya kalau disuntik terus sampai lahiran juga mau ya masih ditusuk gitu, kok kayak kalau mau ke aku pun tuh happy banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang ya emang aku kerasain aku tuh enak gitu loh, kayak aku merasakan hasilnya gitu, dan emang ya menunjukkan hasilnya juga sama proses kita program itu ya emang bagus gitu. Jadi kayak ya why not, kayak emang aku ya untuk apa ya, aku lebih suka kayak ya kalau merasakan itu ya aku jalanin gitu, dan emang bersyukur juga dokter ini tuh care banget. Terus apa-apa kayak apa-apa ya tau lah, aku tuh hampir semua tanya ke dokter ini sampai dia bilang, kamu nih kayak dokter ini tuh bukan pasiennya bukan kamu aja katanya. Hari jam sekian buat dokter ini udah lah, terus udah gitu hari libur kami jangan, kan dia selalu update kan, ini lagi ini nanya nih apa segala macam. Ya cuma ya itu aku ya bersyukur sih Tuhan tuh kirim orang-orang yang emang support sistemnya tuh buat support sistem kita tuh orang yang tepat banget, terus yang ya care banget sama kita. Terus ya kalau dipikirin kan banyak banget ya, dokter-dokter kan pasti banyak pasien gitu ya, termasuk dokter ini juga kayak, tapi masih ingat tuh buat support aku, dan aku ingat banget waktu itu aku tuh benar-benar udah mau kayak udahlah dok, kayaknya udah mau udah nggak mau gitu, hampir kayak udah cukup, aku udah nggak mau berusaha lagi. Tapi dokter Wena tuh sampai ngirimin aku buku kayak, terus ngasih tahu kamu pasti bisa bu, pasti bisa. Terus itu yang aku tuh kayak bikin aku tuh kayak ngerasa aku ya dokter tuh kayak ngingetin terus tuh, kenapa aku nggak bisa, ya pasti bisa dok, karena kan aku merasa dokter ini kan udah pasti ngeliat banyak pasien dong, dengan banyak yang kayak kasus-kasus yang mungkin lebih parah dari aku juga. Tapi dokter ini sampai kayak bikin aku semangat kayak gitu. Aku ya itu yang kayak maksudnya dokter ini bilang pasti bisa, aku tuh dengan sama dia, terus akhirnya ya udahlah katanya ya udah kita ganti dokter. Kita juga mau bilang terima kasih banyak ke dokter Wendy, ke klinik Tangkuban Perahu juga, karena jujur nih kita merasa dokter Wendy melakukan hal yang di luar dari tugas dokter Wendy gitu, beyond her duty gitu untuk menjadi dokter. Benar loh, seriously, kayak you senantiasa kayak menanyakan Betty gimana gitu, lalu pada saat down you adalah orang pertama yang kayak oh iya oke coba lagi. Aku pasti nyari dokter Wendy sih, dia karena selalu cari emang gitu. Waktu aku program ini nggak banyak yang tahu gitu. Iya, karena nggak banyak yang tahu kan bahwa jadi ini, kayak jadi praktiknya kayak cuma LJ aja gitu. Iya. Teman-teman juga dikit, salah satunya Desi ya yang merekomend Dr. Weni ya, ini ya oke dia tahu kita lagi akupuntur kayak gitu. Tapi Dr. Weni ini selalu menjadi supporter buat Fatty secara langsung, like anytime you selalu kayak be there di luar dari jam praktek you, hanya untuk menanyakan, hanya untuk ketenangan hati kadang-kadang. mengingatkan hal-hal itu. Kita appreciate banget sih dok. Tapi disclaimer, aku juga ikut tenang loh kalau kalian tuh gak nyerah loh. Jadi gak cuma dari buat kalian loh, itu juga buat aku gitu kan. Iya, dokter langsung makan enak gitu aku hamil. Kan tuh kita juga kepikiran gitu. Ya kan bahwa dokter juga mengerjakannya dari hati, dan ya benar-benar kayak ya waktu itu juga sempat dokter kayak
aduh aku jadi pengen celebrate nih dengan beli buku gitu, itu kayak kita ngerasa Aku itu cerita. itu cerita itu kayak ngerasa aduh itu ada makanya kayak dalam proses ini aku merasa kita itu kayak bukan cuma bertiga tapi ada orang-orang juga yang eh, mendukung gitu loh, mendukung proses kita walaupun waktu awal-awal tuh nggak banyak ya, nggak banyak yang tahu gitu, tapi ya kita percaya sih Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat selama proses kita ini ya. Ya gitu. Jadi it's okay untuk ganti dokter, it's okay untuk mencoba semuanya, tapi yang pasti kalau misalnya Bapak Ibu belum cobain akupuntur, cobain. Ya, dan aku juga mau kasih pesan dok untuk bapak-bapak temenin istrinya, be there, lakuin juga karena ini bukan tugas dia, ini bukan cuma tugas your wife aja gitu. We are team. Jadi kita harus menang bareng, kita harus latihan bareng, kita harus exercise bareng, kita harus ya be there gitu. Aku tahu gak, aku tuh gak nyaman loh di akupuntur. Iya tahu dong. But I wanna be there gitu. Karena aku mikirnya gini, nanti aja ya takut jauh. Mau loh dia lakuin gitu. Dan dia selalu dengan sukacita, dengan semangat. Kalau saatnya udah saatnya mau aku kuntur gitu. Aku tuh enggak, aku tuh sebenarnya nggak nyaman loh gitu. Karena aku nggak suka jarum gitu loh. Aku kurang suka gitu loh. Ruangan dokter, rumah sakit dan segala macamnya kayak gitu. Tapi I wanna be there. Gitu. Aku mau aku mau tunjukin juga ke hati gitu bahwa hati 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 maksudnya 없는 kayak nanyain terus menerus gitu juga banyak gitu, yang nyindir terus menerus, yang memberikan vibe negatif juga banyak ya biasa lah ya. Tapi intinya kita harus kompak berdua. Kalau misalnya mertua dan emang itu julid terhadap istri, bela gimana pun bela. Jangan sampai istri kita merasa dia tertekan sendiri. Tapi praise God ya dong. Papanya berarti almarhum gitu dari dulu itu nggak pernah loh kayak menekan aku gitu ya. Maksudnya kayak dia mendoakan, oke, Papa doain kamu kamu gitu ya. Nah dari mami aku juga nggak pernah kayak yang memberikan sebuah pressure secara langsung kayak gitu ya, bahwa kayak aduh kapan nih pengen cucu apa, karena kalau sampai mereka kayak gitu dong pasti I akan counter gitu, pasti akan ibaratnya itu pasti akan I ributin deh gitu ibaratnya Karena kan gitu. maksudnya ya nggak semua kita ceritain semua kan apa yang kita udah berjuangin, mereka juga nggak tahu sampai setitik-titiknya. Tapi ya bersyukur sih bahwa kayak orang tua kita itu mereka doain dan gak pernah nge-push banget sih gitu. Jadi ya bersyukur banget, itu penting banget soalnya. 비동사 플러스 ing Ya Tuhan kasih gitu. Tapi kalau misalnya belum mampu Tuhan, jangan hilang pengharapan sih, dan jangan pernah kayak menyalahkan pasangan pertama, jangan benci ataupun juga menyalahkan Tuhan gitu. Tetap punya pengharapan gitu, tetap percaya bahwa kita bisa punya anak gitu loh. Itu akan membuat kita melewati hari-hari kita itu tetap bersemangat gitu loh. Karena di proses ini tuh lelah ya gitu. Tapi nggak boleh dua-duanya lelah nih dok, nggak boleh dua-duanya lelah gitu. Yang satu harus lebih kuat gitu loh. Karena kenapa? Karena itu tadi kita tim gitu. Jadi kita harus menguatkan dia saat kita misalnya kayak lelah gitu. Aku lelah loh dok minum vitamin dok. Jadi nggak fun lagi minum vitamin. Vitaminnya banyak banget. Yang aku terbiasa nih dok. Aku kan orangnya rapi gitu ya. Aku minum vitamin itu nggak usah disuruh dok dari dulu. Udah pasti aku minum gitu. Tapi karena ini setiap hari itu banyak, jangan diomongin terus. Dok kalau istilah dokter punya anak kayak kami aku ya ngomong, Ren jangan lupa ya gosok gigi ini. Besok ngomong lagi, Ren jangan lupa ya gosok gigi. Ren iya kayak mengingatin terus, itu tuh jadi nggak fun gitu loh. Jadi nggak kayak ngelakuinnya tuh kayak saya minum vitamin ya.
lelah. Tapi dong, itu aku lelah. Aku lihat Ferdi, dia bikin jus, dia bikin apa buat dirinya sendiri, dia mau ngelakuin untuk dan dia takut jarum gitu. LJ lu cuma ingin vitamin doang. Mas, gitu beratnya sih buat lu. Apa gitu beratnya? Iya, Ferdi. Dia mau ngelakuin semuanya gitu dong. Itu tuh kayak buat aku tuh, ya dia nggak ngomong gimana, tapi itu sebenarnya aku jadi sebagai sesuatu yang penguat gitu. Makanya itu loh, apa ya? Aku juga yang bodoh ini tuh ditegur Tuhan gitu loh. Dan ya kita berdua benar-benar kayak ya diproses gitu ya. Jadi bukan cuma Fetty aja, Tuhan juga bentuk aku sendiri gitu loh. Lewat hal-hal kecil itu kan remeh banget ya kayak. Tapi hal-hal kayak gitu kayak temu janji dokter gitu, terus udah gitu harus pergi periksa sering gitu dengan jadwal yang mungkin, aduh, dokter adanya pagi nih, aduh ada kerjaan nih, gimana priority yang mana nih yang ini? Tapi kok dia mau kayak do the best gitu. Masa sih aku enggak? Cuma nganterin doang gitu loh. Apa sih ruginya buat aku gitu? Aku nggak disuntik, nggak di apa, nggak yang ngalami hormonal something yang kayak gitu. Itu tuh makanya kayak gitu sih dok. Jadi kayak aku lebih bisa appreciate Fetty itu lewat hal-hal kecil seperti itu. Itu sebuah pelajaran loh, bukan cuma ini ayo aja hamil itu bertiga itu kilo. Jadi bukan proses seorang diri itu, bukan hal yang dilakuin sendiri ya. Itu dengan adanya pasangan as a team lebih menguatkan sih, lebih firm gitu ya. karena prosesnya melelahkan gitu loh buat kita yang ternyata untuk hamil tuh nggak semudah ya, itu ya. Kalau kan banyak ya, maksudnya mungkin ada yang ya banyak kan Puji orang Tuhan nggak kalau lihat seadanya juga kalau yang kuat gitu, ya, cepat tapi gitu ya. ya ini yang buat yang berjuang kayak aku juga ngerasa ya wajar sih kalau ada di posisi yang down gitu, tapi ya mungkin harus cepat kayak up lagi karena ya Tuhan itu baik sekali, maksudnya Tuhan tuh baik banget, jadi percaya bahwa emang kalau sudah waktu Tuhan pasti pasti bisa hamil. Boleh, tapi wajar kok kalau kita tuh Yes. down tuh wajar. Ngerti. Dan tapi itu Kita proses sama, sih, sama. proses yang harus kita lalui gitu loh. Jangan pernah nyerah. Terus yang pasti berdua suami istri itu harus benar-benar saling support. Itu tuh penting banget sih untuk proses untuk punya anak ya. Karena kalau cuma salah satu ya pasti kita nggak sekuat kalau kita berdua sih. Berarti gitu ya. Bagus banget sih sebenarnya sih Kak ini saya karena kalau medis itu sih sebenarnya di luar lapang gini ya kan. Kamu juga udah pindah dokter mungkin udah tahu lah advice-nya mungkin ya kurang lebih lah gitu kan. Tapi yang ini, yang teamwork ini nih yang setiap rumah tangga punya style-nya masing-masing. Iya betul. Benar nggak sih? Betul. Nah itu tuh yang harus Masing-masing dikerjakan dan harus diusahakan dan harus dikomunikasikan. Benar nggak sih? Kayaknya komunikasi sih ya. Iya, jadi ya maksudnya siapapun dokternya dimanapun kalian program yang mau alami, mau apapun lah terserah gitu ya. Jangan lupa ya poin-poin yang tadi gitu. Terima kasih ya udah datang ke sini ya. Thank you so much. Bagus banget loh. Thank you.